Pramono Anung, calon gubernur Jakarta nomor urut 3, baru saja menghadiri acara deklarasi dukungan dari Asosiasi PKL Indonesia, APKLI, dan para UMKM. Dalam acara tersebut, Pramono diminta tidak melakukan penggusuran ketika menertibkan PKL. Hal yang paling prinsip yang diminta adalah jangan ada pengusuran, permintaan untuk pemberdayaan dan saya secara prinsip menyetujui itu, kata Pramono seusai acara deklarasi di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu, 3 November 2024. Pramono mengatakan bahwa UMKM adalah salah satu motor utama penggerak ekonomi di Jakarta. Dirinya menyebut bahwa kebersihan Jakarta penting, namun UMKM harus diberdayakan. Tetap kebersihan Jakarta menjadi utama, tetapi UMKM juga harus diberdayakan, katanya. Selain itu, Pramono juga diminta agar membangun kawasan ekonomi khusus berbasis PKL. Pramono mengatakan akan memikirkan hal tersebut. Jadi tadi ada permintaan dari UMKM dan APKLI untuk kawasan ekonomi khusus berbasis PKL, tuturnya. Saya akan memikirkan mencari ruang untuk itu. Kalau saya jawab sekarang saya pasti ngarang. Lihat lokasi aja belum, tambah dia. 3 paslon yang berkompetisi di Pilgub Jakarta 2024 telah melewati debat kedua tadi malam. Ketiganya berdebat cukup sengit hingga terkait Banten dan Jawa Barat, Jabar, turut dibawa-bawa. Kenapa nyerempet ke Banten dan Jabar? Debat kedua Pilgub Jakarta ini digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta Utara, pada Minggu, 27 Oktober 2024. Malam. Tema debat kedua ini ialah ekonomi dan kesejahteraan sosial. Ada 6 subtema yang meliputi infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar prima, pendidikan dan kesehatan, penanganan ketimpangan sosial, pembangunan ekonomi digital dan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif, inflasi bahan pokok. Ketiga paslon, yakni Ridwan Kamil, RK, Suswono, Dharma Pongrekun Wardana, dan Pramono Anung Rano Karno saling serang dengan pertanyaannya. Rekam jejak RK sebagai mantan gubernur Jabar dan Rano Karno sebagai mantan gubernur Banten disinggung oleh lawan debatnya semalam. Cagup Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun berdebat dengan Cawagup Jakarta nomor urut 3 Rano Karno. Mereka berdebat terkait persoalan suku Baduy yang ada di Lebak, Banten, semasa Rano menjabat Gubernur Banten. Dharma bertanya terkait kebijakan menjadikan kawasan Baduy sebagai destinasi wisata ketika Rano menjabat Gubernur Banten yang menurutnya mendapat penolakan dari warga Baduy. Penduduk Baduy menolak untuk tempatnya dijadikan destinasi pariwisata. Kalau saya melihat Bapak selama ini adalah orang yang menjaga ketahanan budaya, maka ada sesuatu yang kontrari efek dengan yang Bapak lakukan. Jadi kami bertanya kepada Bapak kenapa itu harus terjadi, itanya Dharma. Rano kemudian menjawab Dharma. Dia mengungkit soal tradisi seba oleh masyarakat Baduy ke pemerintah daerah. Dia mengatakan dirinya membatasi soal wisata di Baduy. Menurutnya, masyarakat Baduy telah menyampaikan sejumlah syarat terkait wisata di wilayahnya. Mereka minta apa? Tidak boleh ada BTS supaya HP tidak masuk ke kampung mereka, tapi anak Baduy luar punya HP. Mereka tidak ingin punya sekolah tapi mereka berpendidikan, mereka punya sekolah sendiri. Artinya Mas Dharma, salah satu yang saya jaga pada waktu itu masyarakat Baduy dia harus berkembang tapi harus dijaga karena populasi berkunjung membludak, ucap Rano. Rano mengatakan dirinya saat itu memberi fasilitas untuk membantu masyarakat Baduy. Dia mengatakan salah satunya dengan menjadikan tradisi seba Baduy sebagai wisata. Acara seba kita kembangkan menjadi acara pariwisata. Dulu seba kecil, tapi waktu saya jadi gubernur yang berkunjung bisa 6.000 orang masyarakat Baduy. Akhirnya apa? Dengan ini masyarakat Baduy dikenal lebih luas itulah memang membuat mereka ketakutan karena kunjungan wisata membludak, ucapnya. Dharma kembali menanggapi soal permasalahan Baduy. Dia mengatakan masyarakat Baduy dalam tak ingin nilai-nilai luhurnya tergerus wisata.
Seharusnya kita menjaga kemurnian budaya Baduy, bukan menjadikan wisata yang hanya menguntungkan segelintir orang, kata Dharma. Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana Pramono Anung akan menertibkan PKL tanpa melakukan penggusuran? Bagaimana dia akan membangun kawasan ekonomi khusus berbasis PKL? Dan bagaimana dia akan menjaga kemurnian budaya Baduy jika dia terpilih menjadi gubernur Jakarta?